Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berbahagia karena Tuhan menganugerahkan waktu ini, dan kita mempersiapkan kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 468. Kidung Jemaat 468, baitnya yang pertama. Berilah Bapa hari ini. Berilah Bapa hari ini, kami makan secukupnya, dan ampuni salah kami, kami saling mengampuni. Datang kerajaanmu, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Untuk itu hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11, saya bacakan bagi kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah firman Tuhan, terpuji Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita menyadari bahwa kuasa materi, khususnya makanan, itu cukup besar juga gitu ya. Demi makanan ya, demi materi, orang bisa saja meminta temannya yang harusnya lembur begitu ya. Dia minta demi makanan yang dia sangat perlukan gitu. Pengalaman ini terjadi dalam penggembalaan saya terhadap seorang warga jemaat. Dia bergumul begitu rupa. Karena itu dia sering sekali minta temannya yang harusnya lembur, dia saja agar dia yang mendapatkannya. Temannya bisa memahami keadaan ekonomi rumah tangganya. Karena itu selalu diberikannya. Tetapi itulah yang terjadi bahwa sebagai seorang Kristen dia datang kepada pendeta, dan itu benar. Bagaimana mengatasi masalah seperti ini? Tidak mudah tentu ya. Karena itu yang pertama-tama dia harus yakin, dan saya meyakinkan dia bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Hanya kitalah yang harus mengelolanya, menggumulinya. Dimulai dari kecil tentunya pada masa kita kanak-kanak, dan bagaimana kita membentuk diri begitu rupa agar kuasa materi tidak begitu berpengaruh terhadap hidup ini. Bahkan kita bisa mengembangkan materi untuk membiayai atau menopang hidup kita. Juga bisa membantu orang lain. Nah, Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini harus kita pegang kuat ya. Keyakinan ini harus yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah ya membiarkan kita lapar. Lalu orang bertanya, bagaimana realitanya Pak Pendeta? Realitanya ya orang bisa lapar. Dan ada orang yang sangat sulit. Karena itu gereja selalu memperhatikan, ya, mengarahkan jemaatnya dalam mengelola, melatihnya. Ya. Karena gereja tidak pernah memandang negatif atau buruk tentang ekonomi atau makanan. Walaupun kita tahu dalam kenyataan juga ada orang yang menganggap hal ini sebagai hal duniawi belaka. Karena itu seorang pendeta jangan masuk ke wilayah itu. Atau seorang presbiter tidak usah menyinggung masalah itu. Tapi ini sudah diatasi. Kita sudah tidak lagi seperti itu. Pandangan gereja bahwa gereja kita memperhatikan
menolong, mengelola, dan juga menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman yang kita baca, kita sama-sama renungkan. Ya. Yang pertama, ini sebuah doa. Berarti, mulailah dengan doa. Kalau kita mengatasi pergumulan, mulailah dengan doa. Hubungkan diri kita dengan Tuhan yang kita yakini tadi, Dia tidak akan membiarkan kita. Walaupun banyak permasalahan kita alami dari segi ekonomi, entah itu karena kekurangan atau kesalahan kita sendiri dalam mengelola, atau karena kondisi masyarakat, misalnya seperti sekarang dengan segala kesulitan karena pandemi COVID, coronavirus, disease. Nah, tapi kita harus mulainya dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jadi, karena itu kita diajarkan dalam mensikapi atau mengelola ekonomi itu, kita mulai dengan doa. Ini caranya. Ya. Dan yang kita gumuli, ya ini. Doa yang mengajarkan, yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Ajarannya adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini. Bisa kita garis bawahi ya, pada hari ini. Ini menjelaskan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa ada orang yang khawatir. Dan kita jangan ke situ. Pada hari ini. Seringkali kan orang khawatir, besok saya bagaimana? Nah, ini dijelaskan di sini bahwa seorang Kristen, murid Kristus, dia bergumul hari ini. Dalam pergumulan hari ini kita bisa mengelola untuk hari esok, gitulah. Jadi seperti Yusuf, kita tahu Yusuf, dia bergumul tentang ekonomi di Mesir. Dia yang digumuli pertama adalah hari ini. Jadi ketika melimpah, ya, ketika banyak, ya jangan lalu mengabaikan untuk besok, untuk lusa, gitu. Saya suka mancing. Saya banyak teman nelayan. Ya. Sayangnya mereka susah berkembang. Karena apa? Kalau dapat hari ini banyak, misalnya panen udang. Ya. Udang itu bukan 1 kilo 50.000, di atas itu. Dan itu bisa sampai 1 bulan. Kalau mereka kelola dengan baik, katakanlah mereka mendapatkan 1 hari ya, 1 hari itu bisa sampai 50 atau 100 kilo. Itu sampai 1 bulan, itu sudah cukup menghidupi selama 1 tahun kan? Tapi apa yang terjadi? Dia malah difoya-foyakan. Ya, dihabis-habiskan. Akibatnya adalah dia mengalami kesulitan pada besok dan lusa, pada hari berikutnya. Tetapi kalau dia bijaksana, dia ada panen ikan lagi pada hari berikutnya ya, atau pada bulan berikutnya, pada waktu berikutnya, ada lagi rajungan dan sebagainya. Tetapi itu penting untuk memahami bahwa hari ini haruslah kita sadar sepenuhnya. Ketika kita diberikan, ya, itu kita kelola sehingga kita tetap berkecukupan, begitu ya. Maksudnya untuk hari ini, sehingga yang berikutnya bisa kita berikan atau kita alokasikan untuk kehidupan berikutnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena itu yang berikutnya adalah, jadi kalimatnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita garis bawah secukupnya. Jadi kita yang tadi saya sudah katakan, kalau dia mendapatkan banyak, jangan lupa kita juga cukup saja. Itulah. Jangan terpengaruh dengan banyaknya tadi. Kita bisa alokasikan ya, kepada orang lain yang membutuhkan. Juga seperti Yusuf, dia taruh ya pada waktu kelimpahan,
Ya, dia taruh di lumbung, dibuatlah lumbung begitu rupa untuk tahun-tahun kekeringan atau tahun-tahun sulit, tahun paceklik. Gitu. Disitulah. Karena itu berikanlah kami pada hari ini, jadi kita bertanggung jawab penuh, bijak gitu ya, makanan kami yang secukupnya. Jadi kita juga tetap cukup gitu. Jadi janganlah kalau Tuhan memberikan banyak, lalu kita berpikir dikuasai oleh materi. Atau materi itu kita boroskan begitu rupa. Ya, itu juga termasuk dikuasai ya. Kita tunjukkan kepada yang lain bahwa kita punya juga. Akhirnya habis pada waktu itu. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah cukup. Nah, kata cukup ini sebenarnya menentang bentuk-bentuk perbudakan. Ya, karena kita mungkin ya tadi itu seperti teman saya tadi ya, pergumulan beberapa nelayan itu, dia juga diperbudak oleh kesenangannya. Kalau orang lain bisa senang gitu ya, kenapa kalau dia punya banyak yang langsung habiskan aja mumpung ada? Itu juga bentuk perbudakan. Itu berat gitu. Nah, kalau kita diberikan oleh Tuhan pada hari ini, katakanlah kita butuhkan itu 100.000 gitu ya. Tuhan memberikannya 1 juta. Pada hari ini, itu berarti kita bijaksana di hari ini itu. Ya, kita gunakan 100. Masih ada 900. Kita cukup dan kita tidak perlu memikirkan bagaimana dengan 900 ini. Tetapi kita mencukupkan diri di situ. Sehingga ada hari esok dan berikutnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan begitu kita teringat juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta. Ya, tentang talenta itu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita belajar untuk mengembangkannya. Jangan satu tetap satu, tetapi satu harus jadi dua, dua menjadi 4, 5 jadi 10. Tapi kita tetap cukup saja. Kita tidak usah harus kalau kita kebutuhannya 100.000, lalu kita makan 200 gitu kan. Kalau kita punya 10, kita tetap 100 ya. Mungkin gaya hidup mempengaruhi juga. Katakanlah misalnya 110 gitu ya. Ya itu wajar. Tapi kalau lalu karena kita sudah banyak, kita juga makannya banyak. Kita tahu kan akibat kalau kita berlebihan. Itu juga bahaya. Itu merusak kesehatan kan. Kalau dari segi makanan. Begitu juga tentang ekonomi ya, atau uang. Kalau misalnya kita diperbudak dengan cara seperti itu ya, harus jadi 200, maka itu sangat berbahaya. Kita bisa merendahkan orang lain yang dia cuma 50.000. Nah, itu bahaya-bahaya yang terjadi dan kita jadi sakit dalam tanda petik ya, sakit secara sosial. Karena apa? Karena memang harusnya kita tidak usah membanding-bandingkan dengan yang lain. Kita berkecukupan di dalam Tuhan. Tetapi karena kita dikuasai oleh materi, oleh makanan, maka kita bisa menganggap yang lain jadi lebih rendah dari kita gitu. Atau orang lain mengatakan bahwa kita ini begitu banyak gitu loh. Dan kita dikuasai juga. Padahal kalau mereka membutuhkan, kita bisa memberikannya kan. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ya, saat pandemi seperti sekarang. Kalau kita memang bisa memberikan, mengapa tidak gitu? Karena pemberian itu sangat berguna bagi mereka dan kita tercegah dari kekuasaan materi. Ketika kita masih bisa memberi dan dengan sukacita membawa orang lain mendapatkan sukacita yang sama, maka kita cukup bahagia untuk membantunya dan kita tidak dikuasai materi. Orang yang bisa memberi tentu dia bijaksana dan dia bisa mengembangkan. Ya, dia mengembangkan yang tadi ya, kita memberi contoh misalnya 1 juta tadi, dia kebutuhannya 100 ya, maka tetap 100, dia bisa alokasikan kepada yang lain misalnya juga 100 kepada yang lain atau mungkin 50 dan sebagainya. Untuk pekerjaan Tuhan itu berarti 10%-nya berarti 100, maka masih cukup banyak untuk bisa berkembang. Dengan begitu sangat berguna materi itu. Kalau kita selalu mengatakan cukup ya, atau dengan semangat kecukupan atau mental tidak dikuasai materi cukup,
Karena memang kebutuhan kita adalah yang terpenting dalam masalah makanan ini adalah gizi seimbang. Bukan banyaknya kita makan atau warna-warni yang kita inginkan, tetapi gizi seimbang itu yang bisa membawa pertumbuhan dan kita sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan begitu makanan ini juga merupakan pergumulan tersendiri. Bisa terjadi dan menjadi godaan bagi kita. Kita dikuasai oleh makanan, bisa kita sakit. Kita kan tahu juga ya, obesitas itu karena kegemukan itu karena kebanyakan. Nggak bisa juga tubuh kita mengolahnya. Jadi kita juga harus sadar sepenuhnya. Dan begitu saya percaya bahwa firman Tuhan ini dapat mengarahkan kita. Kita sering bergumul, tetapi prakteknya yang agak sulit ya. Karena itu kita perlu dan selalu berdoa diajarkan oleh Tuhan. Dengan begitu kita memulai dari Tuhan. Kita memulai dari Tuhan, maka kita bisa gitu. Masakan kita berdoa, katakanlah setiap hari pagi dan malam minimal ya. Misalnya pagi kita berdoa. Kita selalu mengatakan kecukupan ini. Maka kita tidak akan bermasalah begitu rupa kan ketika kita bekerja lalu mendapatkan berkat. Kita tidak akan dikuasai. Karena itu mulailah dari situ. Saya percaya renungan yang sederhana ini akhirnya memotivasi kita untuk membangun kehidupan dalam kecukupan. Karena disitulah benar-benar kekuatan kita. Disitulah mental kuat kita. Mari kita membangun dengan mental kecukupan ini. Ini berkat yang luar biasa. Ini sukacita bagi kita. Ketika kita benar-benar bisa menempatkan diri dalam cinta Tuhan yang memberi. Ya, yang memberi dan kita ada dalam kecukupan. Dan itu yang kita minta. Kita belajar. Ya. Jangan minta yang berlebih, tetapi kita minta cukup. Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Sehingga kalau kita punya mental yang kuat seperti itu, ya, harta benda itu akan sangat membantu yang lain. Juga kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus mengajarkan ini. Berdoalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 468. Baitnya yang kedua. 468 baitnya yang kedua. Bukan untuk hari esok, berlebihan kami cari, dan syair berikutnya. Bukan untuk hari esok, berlebihan kami cari, hanya untuk hari ini kami mohon secukupnya. Damai kerajaanmu, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami merasakan cinta kasih-Mu yang menuntun kami, mengajarkan kami berdoa. Kami menghubungkan diri kepada Bapa, Sang Pemberi rezeki, Pemberi hidup. Dan kami benar-benar meminta kecukupan. Sehingga kami terus-menerus belajar. Dan kami tidak ingin dikuasai apapun di dunia ini. Tetapi jika kami di dalam Tuhan yang penuh kasih, maka kami akan mampu mengelola berkat-berkat-Mu. Bahkan bagi yang lain yang membutuhkan, kami dapat bantu. Terpuji Engkau Tuhan. Kami ingin berdoa untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh umat-Mu. Kalau mereka mengalami kekurangan karena berbagai faktor, baik itu karena mental ataupun karena kondisi yang terjadi seperti sekarang, di mana kami sedang menghadapi pandemi coronavirus disease ini. Tentu ada banyak pergumulan ekonomi.
Tapi kami telah memutuskan untuk hidup bersama yang saling mengasihi, saling membantu. Sehingga kami mengalokasikan dana juga, mengalokasikan berkat Tuhan untuk membantu. Di jemaat kami saling membantu. Kami serahkan kepada Tuhan agar kami belajar terus untuk menggunakan berkat-Mu bagi yang lain. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami dalam kerja dan usaha. Di tengah berbagai kesulitan ini Tuhan tuntun kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan menjadi berkat bagi yang lain. Juga kami boleh bekerja, membangun usaha, dan kami sukses karena Tuhan. Kami tidak dikuasai oleh apapun di dunia ini. Sehingga materi, berkat-berkat itu kami kembangkan begitu rupa. Tolonglah kami ya Tuhan dalam mendidik anak-anak dan cucu, dalam mendidik masyarakat, dalam kami mendidik diri atau belajar, agar kami sungguh-sungguh terbebas dari kuasa materi dan kami boleh mengembangkannya. Kami mohon Engkau memberikan hikmat seperti Yusuf yang ditawan dan menjadi budak di Mesir, karena Tuhan pimpin dan dia benar-benar bijaksana untuk mengelola materi makanan, maka ia menjadi berkat bagi seluruh kerajaan, bahkan bagi tetangga-tetangga kerajaan pada waktu itu. Demikian kami akan mengelolanya. Tuhan tolonglah kami, mohon berkat-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami, demi putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.